Baik. Jadi teman-teman semuanya, malam hari ini kita diskusi tentang ini ya. Oh, ini masih tanggal 24 Juli. Lupa ya. Sekarang tanggal berapa sih? 27 ya. Saya kira kemarin mulainya tanggal 24 ya. Lupa saya. Ya. Tanggal 27 ya. Jadi 27 Juli. Habis vaksin nih badan jadi enak, jadi seger. Bang Aris vaksin aja Bang, enak kok Bang, nggak apa-apa. Sudah daftar tapi belum keluar jadwalnya. Oh iya, nggak enak aja Dari Bang. Coba. RSUD itu. Oke, sip ya. Jadi hari ini kita improving product knowledge, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisnis teman-teman tetap tambah lancar sebenarnya ya. Oke, nah kemarin kita tentang sales coaching, terutama sales mindset ya. Jadi kita kemarin bicara tentang sales mindset, sekarang kita bicara tentang product knowledge. Jadi teman-teman semuanya, hari berikutnya kita akan berbicara tentang belajar dari penolakan, ya, terus meningkatkan penjualan, terakhir baru selling skill. Ya, tapi di selling skill itu nanti tentang ini saja ya, pengetahuan kita tentang bagaimana teknik berjualan. Nah, intinya adalah di coaching penjualan ini, ya, teman-teman saya harapkan 3 bulan ke depan itu ada perbaikan ya, karena kemarin sudah kita diskusikan bahwa mindset nomor 1, ya, jadi ini penting sekali buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman baca bukunya Law of Attraction gitu ya, sebenarnya isinya sederhana. Isi Law of Attraction itu kan sederhana. Apa yang kita masukkan ke otak kita, itulah yang menjadi hasilnya. Kalau yang dimasukkan negatif ya hasilnya negatif. Kalau yang dimasukkan positif hasilnya positif. Nah itu saja sih isinya sebenarnya itu. Jadi ketika kita berpikiran negatif ya hasilnya tetap negatif. Ketika kita berpikiran positif ya hasilnya positif. Nah, apa sih product knowledge itu ya? Secara teori sebenarnya product knowledge itu kenapa teman-teman harus belajar product knowledge? Teman-teman yang jualan gitu ya, yang berdagang gitu ya, itu kenapa harus paham product knowledge? Karena product knowledge itu secara teoretikal, product knowledge itu adalah pengalaman subjektif atau objektif dari orang tersebut. Jadi kalau umpamanya teman-teman itu punya pengalaman atau memori tentang sebuah produk, itu malah luar biasa hasilnya. Apalagi teman-teman yang berbisnis seperti Mbak Opi gitu ya, Mbak Yuni gitu ya, bisnisnya kadang-kadang sampai-sampai kita tuh dianggap orang dokter kesehatan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman yang bisnis di produk yang nyaris hampir sama dengan dokter kegiatannya gitu ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena kalau teman-teman tidak paham manfaatnya, itu manfaat fisik, manfaat psikologis, ya, nilai-nilai, atribut produk ini berbahaya gitu ya, bagi teman-teman sendiri. Sebagai ilustrasi misalnya, kalau teman-teman lagi jalan ke mall, tertarik dengan sebuah produk, gitu ya. Terus teman-teman datang panggil SPG-nya. Ini produknya jenisnya yang mana ya? Manfaatnya apa ya? Ini cara menggunakan gimana ya? Terus SPG-nya bilang gini, sebentar ya Pak ya. Saya panggil teman saya dulu. Itu kira-kira apa yang terbesit di benak kita? Wah ini yang jual saja nggak tahu, gitu ya. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, ini manfaat produk knowledge penting sekali bagi kita yang berbisnis, gitu ya. Bagi kita yang sebagai seorang salesperson, bagi kita yang bergerak di bidang penjualan. Jadi produk knowledge sangat penting sekali. Kenapa? Karena manfaat-manfaat ini perlu kita ketahui. Kenapa mereka harus menggunakan produk kita? Apa yang terjadi dengan mereka dan manfaatnya apa bagi mereka. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena ini nantinya kalau kita nanti di selling skill, gitu ya, kan kalau model penjualan dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin kita ketemu orang kita jualan. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Kalau sekarang kan kita harus membangun kedekatan dengan orangnya dulu, ngobrol dulu. Setelah itu apa? Gali kebutuhan. Setelah kita gali kebutuhan, baru kita, nah produk kita ada nggak manfaatnya di kebutuhan dia itu? Gitu ya. Kalau produk kita tidak ada manfaatnya di kebutuhan dia,
ya itu berarti kan dia tidak akan beli. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya gali kebutuhan itu penting. Jadi teman-teman gali kebutuhannya, setelah digali kebutuhannya, nah kita nih tawarkan manfaat atau solusinya dari produk kita. Baru langkah yang selanjutnya adalah baru kita jualan, gitu ya. Kita tawarkan solusi, baru kita closing. Jadi yang pertama apa tadi? Bangun kedekatan dulu sama orangnya. Yang kedua, gali kebutuhannya. Yang ketiga, tawarkan solusi. Nah, karena kita punya paham produk kita. Tapi kalau mau kita tidak tahu produk kita, gimana kita mau tawarkan solusi? Tidak bisa. Nah, yang terakhir baru kita closing. Nah, jadi closing itu cuman kecil porsinya. Kalau dulu kan kita mau jualan tuh closing itu porsinya 60%, 80%. Sekarang closing itu cuman 10%. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi ya membangun kedekatan tadi. Dekat dengan orangnya, gali kebutuhan, ya. Nah, itu yang paling tinggi di situ. Nah, jadi membangun kedekatan dengan menggali kebutuhan itu yang paling tinggi. Closing itu kecil sekali, 10%. Jadi dibalik ya. Jadi dibalik. Nah, maka dari itu teman-teman harus memahami produk yang teman-teman akan jual. Nah, pada pertemuan malam ini maka kita akan membahas beberapa hal tentang improving product knowledge. Yang pertama ya nanti teman-teman harus mengakui kesalahan. Ya, kesalahan apa? Kesalahan ya produk apa yang ingin Anda kuasai dan pahami, yang belum Anda kuasai dan pahami itu harus akui. Ya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya sudah tahu semuanya, wah keren malahan. Gitu. Nggak perlu diimprove lagi gitu ya, kalau udah tahu. Ya, kalau udah tahu misalnya gitu ya, saya udah tahu semuanya Pak, semua produk saya sudah tahu. Nah, berarti nggak perlu improve. Sedangkan saya yang belajar NLP saya selalu improve produk, masa teman-teman bilang sudah mahir gitu ya. Saya yang belajar NLP udah hampir berapa belas tahun ini. Ini aja masih improve produk ya. Maksudnya improve itu adalah modifikasi produk gitu. Jadi ini untuk apa NLP ini bisa dibuat apa lagi gitu ya. Itu saya aja lagi mendalami itu terus. Jadi selalu improve gitu ya, product knowledge-nya. Jadi saya harus mengakui bahwa saya itu masih belum sempurna untuk belajar NLP, kira-kira begitu. Sehingga saya harus improve segala macam product knowledge. Yang kedua, kita harus tetapkan target kita. Berapa lama nih kita mau improve ya product knowledge. Dari sekian banyak produk yang kita miliki, berapa persen yang harus kita kuasai. Jadi nanti teman-teman bikin sebuah timeline gitu ya. Misalnya 2 bulan, karena kita ketemu 3 bulan ya berarti minimal 3 bulan ke depan berapa persen ini. Kalau bisa 100% sudah tahu, 80%, 90% itu harus jelas. Teman-teman harus tetapkan goal-nya. Ya. Nah yang ketiga adalah apa dasarnya ya. Kalau di sini dikatakan indikator keberhasilan. Bagaimana supaya kita tahu bahwa teman-teman sudah paham product knowledge itu. Dari mana kita tahu? Ini harus ada indikatornya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya sudah paham 80%, dari mana kita tahu bahwa kita sudah memahami produk kita? Apakah dengan kita mengajarkan ke teman kita? Apakah dengan kita apa buktinya bahwa kita sudah paham, sudah berhasil mengembangkan produk knowledge. Nah, yang keempat adalah kebiasaan yang harus dimiliki untuk membangun itu. Nah, lagi-lagi kita akan berbicara kebiasaan. Jadi kalau semua orang paham lah bahwa ini aja, kenapa kebiasaan itu penting ya? Kalau strategi itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena strategi itu sudah terlalu banyak gitu ya. Teman-teman sudah paham kalau strategi. Sudah paham. Contoh aja lah, semua orang tahu bahwa kalau mau sehat itu olahraga. Tahu ya semua orang ya. Di buku Madinah pun kita. Tapi kenapa ada nggak mau olahraga? Ya karena kebiasaan. Kebiasaannya nggak dibuat gitu ya. Semua orang tahu bahwa kalau mau berhasil itu A, B, C, dan D sebagainya. Ya kalau sekarang kan semua orang sudah paham strategi itu. Tapi kenapa nggak berhasil? Ya karena tadi soal kebiasaan. Nah ini ya, jadi makanya Stephen Covey itu karang kebiasaan. Ini dia tahu lah. Di kebiasaan orang sukses. Nah ini yang mau kita bangun. Jadi kenapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya seperti yang kemarin ya karena kebiasaan ini yang harus kita bentuk dari sekarang. Jadi teman-teman harus membangun sebuah kebiasaan dengan goal-goal yang sudah dibuat.
Nggak perlu kok 8 jam, 10 jam, 12 jam, itu nggak penting banget. Bahkan kata Jack Canfield itu nggak usah lama-lama, 15 menit saja. 15 menit saja Anda berpikir. 15 menit lah. Dia nggak berani nawarin banyak-banyak. Sebenarnya situ deh. 15 menit saja. 15 menit, 15 menit, 15 menit itu luar biasa. Jadi kalau kita berpikir 15 menit sebelum melakukan, menyiapkan itu sama saja kita sudah menyelesaikannya. Jadi 15 menit itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman, misalnya pagi, 15 menit berpikir, hari ini mau ngapain, ini berpikir loh. 15 menit saja. Nah, selanjutnya adalah di sales coaching improving ini kita akan berbicara tentang visualisasi keberhasilan. Jadi lagi-lagi kita menggunakan teknik penanaman mindset ya di dalam otak kita. Supaya kebiasaan kita itu berjalan seperti yang kita harapkan, maka yang kita lakukan tetap visualisasi keberhasilan. Nah, terakhir adalah buat jadwal, timeline. Berapa lama nih goal itu mau ditetapkan. Setiap harinya mau ngapain, seminggunya mau ngapain, dan sebagainya. Nah, lagi-lagi ini dijalankan dengan ini saja, dengan santai saja. Ya, maksudnya saya dinikmati prosesnya. Karena membangun kebiasaan itu harus dinikmati prosesnya. Itu ya, teman-teman ya. Kemarin saya sedikit cerita. Jadi sedikit cerita bahwa kemarin itu teman-teman harus mengevaluasi diri teman-teman sendiri, yang mana yang nantinya yang perlu teman-teman tingkatkan ya dari produk yang teman-teman sudah miliki. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang sales, ya, maka produk yang ingin saya kuasai dan pahami adalah, nah kira-kira nih produk-produk mana saja nih yang perlu teman-teman kuasai dan pahami dan ingin teman-teman tingkatkan ke depannya. Silahkan ditulis dulu. Kira-kira teman-teman punya produk tuh. Nah, kira-kira teman-teman apa nih yang bagian mana yang pengen dikuasai dan ditingkatkan lagi? Ini sama ya, kita akan berbicara 1 bulan juga ya, 1 bulan ke depan ya. Jadi kira-kira 1 bulan ke depan itu produk yang mana nih yang mau ditingkatkan? Digital itu termasuk produk ya? Gimana? Good. Digital marketing itu termasuk digital marketing itu termasuk produk nggak? Kalau memang bisnisnya ada arah ke sana ya iya. Jadi tergantung dari bisnisnya masing-masing ya, teman-teman ya. Ya, kalau memang arahnya ada ke situ ya berarti ya. Jadi semua yang terkait dengan produk itu. Karena produk itu bisa atributnya. Menerapkan istilahnya sesuai lah yang worth it gitu dengan harga yang kita tetapkan itu tadi. Terus ketika kita sudah bisa memahami lebih lanjut terhadap produk knowledge-nya itu, otomatis kita juga bisa menetapkan target market mana sih yang benar-benar fit untuk produk tersebut gitu. Oke, berarti kalau udah paham, tinggal kalau udah ada targetnya ini berarti sudah dikatakan indikatornya sudah berhasil ya. Iya, betul. Oke, baik. Yang penting teman-teman yang tahu ya, gitu ya. Karena kalau enggak nanti kan gini, yang namanya product knowledge itu masing-masing orang kan berbeda. Makanya tadi teori tadi itu untuk itu sebenarnya. Ada pengalaman subjektif, ada pengalaman objektif, ada manfaat nih, supaya jangan banyak berdebat di seputaran itu. Nah, gitu ya.
Jadi kalau kita udah tahu teorinya, oh bisa seperti ini ya, oh bisa seperti ini ya, iya bisa, sangat bisa sekali, gitu ya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, ketika teman-teman bilang oh, indikasinya tuh A, B, C, D, E, gitu. Ya sudah, tetapkan saja kita melakukan itu. Bisa jadi masing-masing A, yang satu bilang saya kalau dikatakan produk knowledge saya sudah paham, saya tuh bisa misalnya presentasi, nah, nggak tahu itu. Kalau yang satu, oh kalau dikatakan paham tuh kalau saya sudah bisa merasakan manfaatnya. Nah, kalau saya sudah dikatakan produk knowledge itu sudah paham, kalau apalagi, nah itu kan beda. Nah, makanya teori itu muncul untuk di situ. Baik, oke, kita lanjut. Mas Haris, oke? Ya. Ini sinyal kayaknya. Ya, sinyal Bang Ali rendet-rendet Bang. Iya, jadi saya intinya kepada video bagaimana materi jauh lebih bagus, tampilannya jauh lebih menarik. Kalau kemarin itu masih saya gunakan beberapa foto saja. Rencana kedepannya ada foto, ada video, kemudian ada kata-kata dari saya, sehingga jauh lebih ada improvisasi obrolan dari saya sehingga lebih menarik nantinya. Oh siap. Oke. Baik, kita lanjut di bawahnya. Ya. Nah ini teman-teman kembali lagi kita menggunakan teori mindset. Ya, segala sesuatunya itu supaya perilaku kita, kebiasaan kita mengikuti, maka mindset harus ditanamkan. Ya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Ya. Halaman 2 ya. Nah, sedikit kita melakukan imajinasi, teman-teman semuanya. Ya. Sini dikatakan saya membayangkan inilah kondisi ideal yang akan terjadi dan saya alami jika saya berhasil menguasai produk itu. Ini maksudnya begini, teman-teman semuanya. Jadi apa yang terjadi, ya, yang terjadi dalam bisnisnya teman-teman semuanya, jika teman-teman sudah menguasai produk knowledge tersebut. Nah, kita menggunakan menggambar lagi, ya. Teman-teman silakan gambarkan. Ya. Kalau mau konsisten dengan yang kemarin juga nggak apa-apa. Gitu ya. Mau ditambah juga boleh, silakan. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan bisnisnya teman-teman? Jika teman-teman sudah memahami produk knowledge tersebut, ya, silakan ditulis, silakan digambar, ya. Silakan diwarnai kalau ada pewarna. Gambar menggambar inilah coach yang tidak diajarkan waktu itu. Ya kalau nggak bisa menggambar, menulis apa tulisan boleh juga. Ya, zaman dulu ya coach, waktu saya masih kecil tuh ini ada kesalahan ini yang harus diterapi. Waktu masih kecil itu saya tuh suka menggambar nih SD. Kalau gambar di kamar, orang tua saya buka lihat saya gambar, bilang gambar terus, belajar sana gitu coach. Iya. Dan bagian dari belajar itu memang buat saya itu sampai sekarang ini nggak bisa menggambar. Menggambar itu belajar loh. Belajar menggambar. Dulu itu kan kayak gitu. Jadi ya belajar. Belajar itu ya bahasa Indonesia. Kalau orang tua saya lihat saya belajar menggambar, gambar aja terus. Belajar. Ya. Nah itu jadi karena kalau kita belajar NLP itu kan mungkin saluran komunikasinya orang tua itu yang membaca, ya kan auditori gitu ya, atau bisa jadi ya tadi ya kebanyakan orang-orang dulu kan auditori sama kinestetik ya. Jadi kalau nggak ngoceh mukul. Cuma kan itu aja sih ya kan. Tapi kalau visualisasi suruh gambar tuh dia nggak masuk kategori itu gitu. Jadi oleh karena itu sekarang silakan menggambar ya. Gambarnya nggak yang penting ada gambarnya ya. Jadi saya nggak nilai gambarnya, mau gambar orangnya misalnya cuma bulat gini aja gitu ya. Terus nggak tahu gambar kasih silang begini gitu ya. Nah, terus bilang gini lagi. Tulis namanya Yuni gitu ya. Misalnya gitu. Yang penting kan ada gitu. Nah, gitu. Jadi nggak harus bagus-bagus juga. Kalau memang kita nggak mahir, tapi tulisan boleh. Jadi ditulis saja. Yes. Sekarang orang kursus
anaknya supaya bisa gambar ya. Zaman dulu Betul anak sekali. gambar nggak boleh. Jadi silakan ditulis ya, digambar. Ya, apa yang terjadi dengan bisnisnya teman-teman ya ketika teman-teman sudah menguasai produk knowledge tersebut. Ya. Silahkan. Diresapi saja, gambarnya ditulis ya. Dinikmati saja prosesnya. Sudah? Oke. Apa yang teman-teman rasakan juga ya, ditulis di situ ya. Apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah menguasai produknya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau semuanya nggak terlaksana, saya harus ke kantor terus selama 1 bulan berturut-turut, nggak libur. Baiklah, kalau gitu. Sip. Oke. Ya, Coach Yudi gimana, Coach? Di apa dulu, Coach? Di unmute. Ya. Dari 24 jam ya, Coach? Oh enggak, yang terakhir. Nah, Oke. yang 24. Terakhir, ini tim teredukasi, calon customer tertarik dan membeli, tim sadar bahwa produk ini manfaat produk terhadap manfaat produk, sehingga mereka pun melakukan peningkatan penjualan sehingga omset mereka pun naik. Kalau saya tidak berhasil mengedukasi tim saya tidak berhasil membuat omset tim saya naik ya, saya tidak bisa membuat penjualan mereka oke gitu. Maka saya siap didenda 500.000, tidak boleh belanja online 3 bulan, sepatu, baju, dan tas gitu. Itu 1 jam dan berjalan 30 km. Masuk?
termasuk belanja makanan ya. Makanan jangan kok. Tempe itu harus. Oke, baik ya. Intinya nanti kalau memang ada kendala 1 bulan ke depan, nanti kan ini kan ada evaluasi gitu ya. Nanti kendalanya seperti apa, nanti teman-teman nanti broadcast di ini ya, di apa ya, di grup kita ya. Nanti kalau kita bisa bahas, kita bahas bersama ya kendala-kendala teman-teman. Jadi misalnya nanti ada di hari ke-7, harusnya saya sudah melakukannya, tapi nggak berhasil. Nanti misalnya kalau nggak berhasil itu yang di mananya. Tapi harus jujur ya, kita balik lagi ke awal tadi ya, akui dulu. Jadi jangan-jangan udah melakukan tapi nggak berhasil ya, ngelakuin belum, tapi udah bilang nggak berhasil gitu ya. Tapi dilakukannya dulu, dilakukan. Nanti kalau pernah hari ke-7, 14 sama hari ke-20, 30 itu ada kendala, nanti kita diskusi kendalanya di mana. Oke, Mbak Opi. Oh, 30 hari. Menguasai cara promosi sudah luar kepala, kemudian paham target market yang benar-benar, oh ini orangnya kesini gitu loh. Terus mengajarkan ke tim supaya mereka juga lebih paham tentang produk ini. Berarti di hari ke-30 itu sudah harus melakukan itu ya? Ya. Oke. Baik. Konsekuensinya nyapu ngepel 1 rumah dalam waktu 1 hari. 1 hari. Oke. Baik ya. Gimana Mbak In? Karena itu yang tidak pernah saya lakukan. Sudah ada yang lakuin ya? Oke, baik. Baik, Mas Haris, nyapu jalan? Apa Yun? Bersihin kamar mandi juga tuh semuanya. Siap. Wah. Baik. Itu rumah banyak. Rumahnya besar gitu mau dikerjain sendiri ya? Oke lah, baik. Oke, Coach Haris. Ya. Kalau sudah tercapai apa nih? Kalau misalnya tidak tercapai, saya mau ambil kelas digital marketing. Oke, baik. Ya. Siap. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya.